Oke, kita lanjutkan materi lingkaran kita di pagi hari ini ya. Hari ini kita akan bahas lanjutannya, yakni tentang bagaimana cara kita menentukan pusat dan jari-jari lingkaran ya. Kita tahu bahwa persama lingkaran ya di pertemuan sebelumnya dengan pusat A, B ya, kemudian jari-jarinya katakanlah sama dengan R. Ini memiliki persamaan lingkaran X minus A kuadrat ditambah Y minus B kuadrat sama dengan jari-jari yakni R kuadrat. Nah, apabila bentuk persamaan lingkaran ini kita uraikan, maka ini menjadi X kuadrat minus 2AX tambah A kuadrat ditambah Y kuadrat minus 2BY ya ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat atau minus R kuadrat sama dengan 0. Jadi ruas sekarang kita buat 0. Selanjutnya kita urutkan mulai dari X kuadrat, lanjut Y kuadrat, kemudian yang X pangkat 1 adalah min 2AX, lanjut Y pangkat 1 min 2BY. Nah, yang terakhir adalah yang tidak ada variabel X dan Y-nya, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat ya minus R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan persamaan lingkaran dalam bentuk umum ya. Jadi dinyatakan dalam bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat plus A besar X ya tambah B besar Y ditambah C sama dengan 0. Di mana A besar ini sama dengan min 2AX ya kalau lihat di sini. Nah, kemudian B ini adalah min 2B kecil. Nah, yang terakhir ada C ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau seandainya kita punya persamaan lingkaran dalam bentuk umum seperti ini? Ya, dalam bentuk umum seperti ini, kemudian kita ditanya pusat dan jari-jarinya gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini ya, persamaan lingkaran dalam bentuk umum, maka untuk mencari pusat dan jari-jarinya kita tahu bahwa pusatnya awalnya A, B, jari-jarinya R gitu ya. Nah, kita ambil dari informasi yang kita punya nih. Yang pertama adalah min 2A kecil ya, min 2A kecil. Nah, ini sama dengan A besar. Sehingga A kecil sama dengan A besar dibagi min 2. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, min 2B kecil. Nah, ini sama dengan B besar. Sehingga B kecil ini sama dengan B besar dibagi min 2. Nah, dari dua hal ini kita bisa punya informasi ya bagaimana cara menentukan pusat dan jari-jari. Jadi pusatnya ya kita tahu bahwa awalnya itu A, B kecil, maka ketika diganti menjadi bentuk umum A besar, B besar, dan C besar, maka pusatnya menjadi A kecil sama dengan A besar dibagi min 2, B kecil sama dengan B besar dibagi min 2. Nah, ini jadi ternyata untuk mencari pusat tinggal kita bagi min 2 nih koefisien X dan Y dari bentuk umum ya, tinggal dibagi min 2 dapatlah pusatnya. Nah, sekarang kita akan mencari jari-jarinya. Nah, jari-jari kan R, ada di mana R? Adanya di bagian C. Nah, kita tulis di bagian 3. Nah, jadi A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat ini sama dengan C besar. Oke, karena kita ingin mendapatkan jari-jari, maka kita buat menjadi min R kuadrat sama dengan min C atau min A kuadrat ya. Min A kuadrat min B kuadrat plus C. Kita kali dengan min, maka jadi R kuadrat sama dengan A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat dikurang C besar. Nah, masih R kuadrat, maka dapatlah jari-jarinya sama dengan akar, nggak mungkin plus minus ya, pasti plus. Ya, karena jari-jari nggak mungkin minus. Jadi akar dari A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat dikurang C besar. Nah, informasi yang diberikan nanti nggak ada kecil, nggak ada B kecil, ada A besar, B besar. Maka A kecil ini diganti dengan A besar dalam bentuk A per min 2. Jadi jari-jari sama dengan
akar dari A kecil adalah A dibagi minus 2 kuadrat ditambah B kecil adalah B besar dibagi min 2 kuadrat dikurang C. Nah, inilah cara kita mencari jari-jari. Nah, ini pusat. Ya, tinggal kita bagi min 2 ya, A besar dan B besarnya. Kemudian jari-jarinya, kalau kita perhatikan untuk mencari jari-jari mudah menghafalnya, coba kita lihat, cukup kita lihat kalau kita ada punya pusat ya, jadi ini tinggal kita kuadratin nih ya, baik absis maupun ordinatnya kuadratkan dikurang C ya, C di sini. Nah, itu untuk mencari pusat dan jari-jari. Nah, sekarang coba kita praktekkan ya, bagaimana cara mencari pusat dan jari-jari dalam bentuk soal. Oke, nah, karena kita praktekkan ya, kita akan bahas soal nomor 1, bagaimana cara kita mencari jari-jari lingkaran. Oke ya. Ya, biar lengkap kita cari pusat dan jari-jari lah ya gitu. Oke. Intinya untuk mencari pusat, apabila kita diberikan persamaan lingkaran dalam bentuk umum, cukup kita ambil koefisien X dan koefisien Y. Nah, koefisien X-nya min 6. Ya, dapatlah pusatnya berarti min 6 bagi min 2. Nah, bagian koefisien Y-nya min 12 dibagi min 2. Jadi tinggal kita bagi min 2. Maka pusatnya ada di koordinat 3,6. Nah, ini pusatnya. Ya, walaupun nggak ditanya, nggak apa-apa, kita coba mencarinya. Nah, setelah dapat pusat untuk mencari jari-jarinya, nah ini. Apabila kita sudah ada pusatnya, maka untuk mencari jari, ya mencari jari-jari lebih mudah ya. Jari-jari itu akar dari, nah, kalau kita udah ada pusatnya, tinggal kita kuadratkan nih. Ya, absis dan ordinat yang ada di pusat 3 dan 6. Jadi 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Tinggal dikurang C. Nah, C-nya ada di konstanta ya, yang dalam persamaan lingkaran. Jadi dikurang 20. Sehingga jari-jarinya adalah akar dari 9 tambah 36 dikurang 20. Nah, ini kalau kita hitung jadi 16 tambah 9 ya, namanya 25. Ya, jadi jari-jarinya adalah 5. Ya, jadi untuk soal nomor 1 ini kita pilih opsinya yang A gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini permintaannya sama, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Oke, bentuk umum ya, kita harus tahu bentuk umum lingkaran itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C sama dengan 0. Kita perhatikan emang sini masih mirip ya, tapi ini belum bentuk umum lingkaran. Kenapa? Karena bentuknya tuh harus koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya harus 1. Nah, di sini masih 9. Nah, jadi biar koefisiennya 1, maka ini wajib ya kita bagi dengan 9. Ya, jadi persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6 bagi 9 adalah 2/3 ya, ditambah 12 bagi 9 4/3 dikurang 4/9 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkarannya ya, ini ada X sama Y nya lupa nih. Oke. Nah, sehingga untuk mencari pusatnya tinggal kita bagi dengan min 2 ya, koefisien X maupun koefisien Y. Ini kalau kita bagi min 2 maka menjadi 1/3. 4/3 dibagi min 2 ya, menjadi min ya, minus 2/3. Nah ya, pusatnya ada di 1/3, min 2/3. Kemudian jari-jarinya ya, jari-jarinya adalah R sama dengan ya, kalau pusatnya sudah ada tinggal kita kuadratkan ya. 1/3 dikuadratkan jadi 1/9, min 2/3 dikuadratkan jadi 4/9 dikurang C. Nah, C-nya itu minus ya, jadi dikurang min 4/9. Nah, dari sini kita peroleh jadi 1/9 tambah 4/9 ditambah 4/9 jadi 9/9. Jadi R-nya adalah akar 1 sama dengan 1. Ya, jadi tepat ya jawaban Kayla tadi, bahwa pusatnya dan jari-jarinya seperti yang ada di opsi E.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, kita diberikan lingkaran. Nah, ini koefisien X dan Y kuadratnya sudah 1 ya. Nah, diinformasikan bahwa persamaan lingkaran ini mempunyai pusatnya 2, A. 2, A. Maka berapa nilai A? Oke, berarti A-nya ini kan ada di bagian Y ya. Jadi A itu harus sama dengan ya koefisien Y-nya dibagi min 2. Jadi min 10 bagi min 2. Maka dapatlah A-nya sama dengan 5. Ya, sangat mudah sekali ya. Kalau kita tahu rumusnya, tinggal kita aplikasikan. Dapatlah jawabannya untuk soal 3 adalah 5 ya, opsi D. Oke, coba kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kita punya lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke ya, koefisien X kuadrat Y kuadrat sudah 1. Nah, persamaan lingkarannya melalui titik 0, min 1. Nah, ini kita diberikan informasi ini, X-nya 0, Y-nya min 1. Ini gunanya untuk mencari berapa nilai C-nya gitu ya. Jadi dari sini kita akan ganti nilai X-nya 0, Y-nya min 1. Jadi 0 kuadrat 0 tambah min 1 kuadrat 1. Min 4 kali 0 jadi min 0 tambah 2 kali min 1 min 2 tambah C sama dengan 0. Jadi kita punya min 1 tambah C sama dengan 0 sehingga nilai C-nya ini adalah sama dengan 1. Ya, ternyata nih C-nya 1. Nah, boleh langsung kita ganti C1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari ini rumusnya adalah akar dari, atau kita boleh cari pusat dulu ya. Walaupun nggak ditanya, kita tinggal bagi min 2 ya, koefisien X dan Y. Bagi min 2 jadi 2, bagi min 2 jadi min 1. Sehingga jari-jarinya akar dari 2 kuadrat 4 tambah min 1 kuadrat 1 dikurang C. Nah, C-nya sudah kita dapatkan tadi 1. Maka jari-jarinya sama dengan akar 4. Nah, akar 4 ini sama dengan 2. Nah, oke, jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 4. Oke, coba kita cocokkan ya. Nah, nomor 5. Persamaan lingkaran dengan pusat. Jadi lingkaran pusatnya sudah ada min 3,4. Jadi kalau kita mencari persamaan lingkaran pusatnya sudah ada, pasti bentuk persamaannya X min dari min 3. Jadi plus 3 kuadrat tambah Y min 4 ya, dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang belum ada R-nya. Nah, tugas kita sekarang mencari bagaimana menentukan R. Nah, sekedar ilustrasi saja bahwa ketika kita punya lingkaran, katakanlah lingkaran ya, pusatnya ada di min 3,4 ya, min 3,4. Kemudian dia melalui titik ya, 1, min 1 katakanlah di sini ya. 1, min 1. Nah, ini titik yang dilalui. Nah, maka untuk mencari jari-jarinya tinggal kita mencari jarak antar dua titik ini ya. Nah, jarak antar dua titik sudah dipelajari di bangku SMP ya kalau nggak salah. Jadi R-nya ini sama dengan jarak antara dua titik ya. 1, min 1 dengan min 3,4. Jadi ini delta X-nya 1 dikurang min 3. Jadi 1 tambah 3 kuadrat tambah min 1 dikurang 4. Ya, atau sebaliknya nggak jadi masalah ya, min 3 kurang 1 dan 4 kurang min 1 sama saja. Nah, maka dapatlah jari-jarinya R ya. Sama dengan akar dari 4 kuadrat 16 ditambah min 5 kuadrat ya 25. Ya, jadi R-nya ini adalah akar 41. Nah, ini jari-jarinya akan 41. Nah, di sini kita dipinta R kuadrat, maka R kuadratnya sama dengan 41 gitu ya. Nah, ini R kuadratnya. Sehingga kita bisa melengkapi di sini. X tambah 3 dikuadratkan jadi X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, Y min 4 dikuadratkan jadi Y kuadrat minus 8Y ditambah 16. Sama dengan R kuadrat. R kuadratnya 41. Nah, gitu ya. Nah, dapatlah bentuk persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X min 8Y 9 tambah 16 25 kurang 41 ya. Nah, jadi minus 16 ya, sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi kita pilih opsinya ya yang ini plus 6 min 8
Nah, ini nggak ada ya, harus ini plus nih ya, plus 6 min 8Y min 16 ya, harusnya plus 6 ya, atau mungkin harusnya yang A juga, ini bisa juga yang A ya, ini kurang satu ya. Ya, kita bikin jawabannya F saja lah ya. Nah itu pembahasan soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Lingkaran yang sepusat. Jadi kita ditanya lingkaran. Lingkaran pusatnya sama ya gitu ya, karena sepusat berarti kan pusatnya sama. Sepusat dengan lingkaran ini. Nah, lingkaran ini pusatnya itu bisa dicari dengan membagi min 2 koefisien X dan Y. Jadi ada lingkaran, kita bisa dapatkan pusatnya. Pusatnya itu ada di min 4 bagi min 2. Ya, kemudian 6 bagi min 2. Nah, dapatlah pusatnya ada di koordinat 2, min 3. Nah, kemudian kalau pusat di 2, min 3, maka jari-jarinya berapa? Dengan informasi lingkarannya itu menyinggung garis 3x min 4y tambah 7. Jadi ilustrasinya adalah kita punya lingkaran ya, lingkaran, kemudian pusatnya di 2, min 3 ya umpama ya. Kemudian menyinggung garis 3x min 4y, katakanlah garisnya ini ya umpama ya. Nah, menyinggung. Maka 3x min 4y tambah 7 sama dengan 0. Maka untuk mencari jari-jarinya cukup kita tentukan jarak antara pusat ke garis, karena ada siku-siku pastinya ya. Nah, ini jari-jarinya. Jadi untuk mencari jari-jari kita tentukan jarak antara titik pusat ke garis. Rumusnya tinggal kita ganti saja koefisien X dan Y dengan koordinat yang ada di pusat. Jadi 3 kali 2 dikurang 4 kali Y nya min 3 tambah 7 dibagi akar dari koefisien X dan Y dikuadratin. 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Nah, ini kita mutlakkan karena jari-jari itu harus positif. Sementara ini ada kemungkinan negatif gitu ya. Nah, jari-jarinya 6 tambah 12, 18 tambah 7, 25 dibagi 9 tambah 16. 25 diakarin ya, jadi 5. Ya, jadi jari-jarinya adalah 5. Oke, sehingga kita dapat persamaan lingkarannya. Nah, ini nggak perlu kita ubah ke dalam bentuk umum ya. Nah, jadi pusatnya ada di 2, min 3, maka persamaannya X min 2 kuadrat tambah Y min dari min 3, jadi plus 3 kuadrat, sama dengan jari-jarinya R 5 kuadrat. Nah, nih ya, jadi kita pilih opsinya yang A ya, betul ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini kita sama ditanya persamaan lingkaran. Ya, lingkaran luar segitiga. Jadi segitiganya ada di dalam lingkaran. Nah, jadi kalau kita buat lingkaran ya. Nah, kemudian ada segitiga di dalamnya. Ya, umpama seperti ini ya. Namanya lingkaran luar ya. Ada di luar segitiga OBC. OBC. Nah, katakanlah O di sini, ini B, ini C ya. Nah, O-nya tuh di koordinat 0,0, B di koordinat min 2,4, dan C-nya min 1,7. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita mencari persamaan lingkarannya ya, yang dilalui oleh 3 titik ini, O, B, dan C. Nah, kita tinggal misalkan, ya, persamaan lingkaran yang dimaksud adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, pertama dia melalui titik 0,0. Ya, tugas kita sebenarnya hanya mencari berapa nilai A, B, dan C. Oke, yang pertama dia melalui titik 0,0. Maka kita tinggal ganti X dan Y dengan 0 masing-masing. Jadi 0 kuadrat 0 tambah 0 ya, ditambah A kali 0, 0, B kali 0, 0, tambah C sama dengan 0. Dengan sendirinya dapat C-nya 0. Ya, ternyata nih C-nya 0 gitu ya. Nah, dapat C-nya 0. Terus yang kedua, ya, kita gunakan titik B melalui titik min 2,4.
Ya, ganti X-nya dengan min 2, Y dengan 4. Jadi min 2 kuadrat 4 tambah 4 kuadrat 16 ditambah A kali min 2 jadi min 2A ditambah B kali 4 jadi 4B. Ya, nggak usah ditulis C-nya ya karena C-nya 0. Nah, seperti ini maka kita dapatkan min 2A tambah 4B ini sama dengan minus 20 ya, ini kan 20. Nah, jadi minus 20. Nah, ini kalau kita bagi min 2, maka dapatlah A minus 2B sama dengan 10. Nah, ini persamaan yang kedua. Ya, kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, persamaan yang ketiga melalui titik C. Ya, C min 1,7. Nah, X-nya ganti min 1, ya dengan 7 diganti, maka dapatlah min 1 kuadrat 1 tambah 7 kuadrat 49, A kali min 1 jadi min X, tambah B kali 7 jadi 7B, ditambah C-nya 0, ya nggak usah kita tulis, jadi sama dengan 0. Nah, dari sini bisa disederhanakan menjadi, ini sering bukan X ya, tapi A. Jadi min A tambah 7B, nah ini sama dengan 50, jadi min 50. Nah, ini persamaan yang ketiga. Nah, tugas kita mencari A, B, dan C. Karena C sudah dapat, maka tinggal mencari A dan B. Nah, cari dengan cara kita eliminasi. Persamaan 2 dan 3 ya, kita tambah nih biar A-nya kita eliminasi. Maka dapat min 2B tambah 7B jadi 5B sama dengan ya minus 40. Ya, minus 40. Sehingga dapatlah nilai B-nya sama dengan minus 8. B min 8, maka berapa nilai A-nya? Ambil dari persamaan 2. Jadi A min 2 kali min 8 jadi plus 16 sama dengan 10. Sehingga A-nya sama dengan 10 kurang 16, jadi minus 6. Nah, dari sini dapat nilai A min 6, B min 8, C-nya 0. Nah, sehingga persamaan lingkaran yang dimaksud adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 8Y tambah 0 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya ya. Jadi dapatlah opsinya, kita pilih yang D ya untuk soal nomor 7. Oke, nah ini materi kita untuk hari ini.